Halo guys, welcome to Enatek ID. Kali ini aku akan membahas Google yang telah melakukan event yaitu dengan Google I/O 2022 yang bisa kita katakan adalah ini event terbesar dari Google yang diberikan untuk developer yang bisa kita lihat selama 1 tahun ke depan ini apa saja yang akan kita lihat dari fitur-fitur baru dari Android yang digunakan oleh seluruh brand HP seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lain-lain. Jadi di event kali ini menurutku sangat menarik karena dari sisi software ada juga hardware yang diperkenalkan cukup banyak. Yang pertama pastinya dengan Android terbaru yaitu dengan Android 13. Kita tidak expect banyak perubahan dan kita lihat memang beberapa hal yang di-upgrade dan juga lebih baik dibandingkan dengan Android 12 sebelumnya. Yang pertama adalah adanya end-to-end encryption untuk RCS group chats di message di Android 13 ini. Lalu adanya update untuk Google Wallet dan juga dengan Wear OS yang diperkenalkan untuk Android Watch ya. Lalu Emergency SOS juga hadir di Wear OS terbaru. Lalu untuk Material U yang sudah diperkenalkan di Android 12, lebih banyak lagi aplikasi-aplikasi dan juga feel Material U yang akan datang di Android 13. Lalu privacy yang akan lebih baik diberikan di Android 13, serta ekosistem Android akan lebih maksimal, jadi antara beberapa handphone atau produk Android yang lain. Dimulai dengan Android 13 ini, kalian bisa mendapatkan experience ekosistem yang lebih mudah dan lebih nyaman dari Android 13. Lalu selanjutnya, yang sangat disorot adalah produk yang diluncurkan oleh Google yang sangat banyak menurutku. Yang pertama adalah Google Buds Pro. Menarik karena untuk TWS sekarang ini memberikan yang maksimal dari beberapa brand serta harga yang cukup menarik. Jadi Google Buds Pro memberikan Active Noise Cancellation pertama dari Google produk yaitu dengan body yang hampir mirip sih dengan Google Buds yang lain serta dengan hasil yang lebih maksimal, suara yang bisa kita expect lebih baik dan tahan untuk 11 jam jika Active Noise Cancellation mati, 7 jam untuk Active Noise Cancellation menyala. Jadi aku juga nggak sabar bagaimana dengan kualitas suara yang akan diberikan di Google Buds Pro. Lalu selanjutnya adalah Google Pixel 6a. Jadi ini selalu yang dikeluarkan ketika pertengahan tahun yaitu dengan seri dari Google Pixel sebelumnya. Dikemas oleh Google dengan harga yang jauh lebih murah dan menarik. Tetapi dengan chipset yang juga terkadang cukup menarik sih tahun ini karena sama menggunakan Google Tensor Chip. Hanya saja memang adanya penurunan terkait kamera yang digunakan. Jadi di sini kameranya hanya 12 megapiksel, tidak sama seperti yang 50 megapiksel digunakan di Pixel 6 dan juga Pixel 6 Pro. Tapi bisa kita expect dan hasilnya maksimal. Computational photography yang sangat baik diberikan oleh AI-nya dari Google menurutku akan memberikan hasil yang maksimal juga. Lalu selanjutnya yang menarik adalah Google memberikan leak dari produk mereka sendiri yaitu dengan Google Pixel 7 series, yaitu ada Google Pixel 7 dan Pixel 7 Pro. Dengan desain yang hampir mirip tetapi dengan perbedaan yang cukup signifikan terkait kamera belakangnya. Lalu Google hanya mengatakan bahwa ini akan memberikan lebih maksimal upgrade yang sangat baik dari HP terbaik mereka dengan Pixel 6 series serta next generation Google Tensor Chip. Bersama dengan itu Google juga mengumumkan Google Pixel Watch yang sudah banyak leaknya dan akhirnya Google mengatakan sendiri akan hadir di akhir tahun nanti dengan body yang sama yaitu dengan body lingkaran yang diberikan dan menurutku sangat menarik sih. Hanya saja ketika memang beberapa scroll yang ditunjukkan dalam video bezelnya cukup tebal, nanti perlu kita lihat dengan hasil di real life-nya bagaimana. Dan yang agak kurang menarik adalah chipnya ternyata akan menggunakan chip Exynos yang digunakan di Galaxy Watch pada tahun 2018 lalu. Jadi sudah kelas 4 tahun yang lalu. Tapi entah bagaimana Google akan memberikan yang lebih maksimal dengan Wear OS di Google Pixel Watch. Nanti kita akan lihat di akhir tahun 2022. Sudah banyak yang diperkenalkan, Google tidak berhenti. Menambahkan bahwa mereka mengatakan mereka membuat tablet yaitu dengan Android tablet terbaru dengan Tensor Chip yang akan hadir dan diprediksi sih banyak yang mengatakan 2023. Dengan body yang menurutku tidak ada perbedaan dengan tablet-tablet yang lain. Jadi lebih ke arah fitur-fitur dan juga mungkin dengan kelebihan yang maksimal dari Android yang didatangkan di Android tablet ini yang akan hadir di tahun depan. Yang terakhir adalah Google tidak cuma-cuma memberikan sneak peek atau melihat sedikit apa yang mereka kerjakan, yaitu bisa kita katakan adalah next generation AR Glass yang digunakan, atau bisa kita katakan dulu Google sudah mengeluarkan Google Glass. Tapi di sini di demo videonya mereka lebih fokus untuk memberikan experience augmented reality secara real time untuk menerjemahkan ketika berbicara dengan orang yang menggunakan bahasa berbeda. Jadi ini bisa kita lihat dan banyak juga ini sudah dibahas oleh beberapa tech reviewer serta dengan website-website tech
bahwa akan hadir di sekitar 2025. Tidak hanya Google, tetapi banyak sekali brand seperti Apple, Samsung, dan juga Meta akan menghadirkan augmented reality glass yang akan hadir nanti di beberapa tahun yang akan datang. Jadi dari yang diperkenalkan di Google I/O 2022 ada sih pertanyaan sih dari aku pribadi. Yang pertama adalah apakah Google tidak pede? Dalam arti bukan dari sisi software, tapi dari hardware mereka yang bisa kita katakan cukup kalah lah dibandingkan dengan yang ada di pasaran saat ini. Dan mungkin yang bisa kita katakan Google Pixel 6 series ini bisa menjadi salah satu yang sangat menarik karena menjadi HP yang terbaik dari Google dibandingkan dengan Pixel-Pixel sebelumnya yang bisa kita katakan banyak sekali kelemahan dibandingkan HP-HP brand lain yang mereka juga memberikan goal di mana mereka ini sebenarnya Google Pixel menargetkan di high-end flagship seperti melawan Apple dengan iPhone terbaik yang selalu hadir di akhir tahun. Jadi ini bisa menjadi pertanyaan. Serta AR glasses yang sudah banyak serta ramenya metaverse. Jadi ini bisa menjadi desas-desus sih bagi brand-brand lain. Tapi anehnya Google masih saja menunjukkan kacamata ini walaupun masih jauh yang akan hadir untuk publik. Lalu selanjutnya adalah produk yang mungkin sudah tidak menarik, dalam arti tidak ada kejutan selain software dan OS. Jujur ya guys, contoh misalnya dengan Google Pixel 7 series. Mungkin dari hasil foto yang lebih baik, improve dari sisi kamera, video. Tapi tidak ada perubahan yang memang sangat signifikan, pastinya akan mirip-mirip saja. Lalu contoh nih dengan iPhone akhirnya menggunakan 120 Hz dengan 13 Pro dan 13 Pro Max. Itu juga hanya menjadi kepuasan pribadi masing-masing pengguna sih menurutku. Lalu Galaxy S22 Ultra yang sebelumnya pastinya tidak ada S Pen tapi akhirnya hadir dengan S Pen seperti Note. Itu kan seperti apa ya? Lebih kerasa penasaran yang sangat menarik apalagi bagi pengguna umum yang tidak terlalu mengikuti tech pasti akan kaget dan merasa wow-nya itu muncul. Tapi dengan sekarang misalnya dengan Pixel 7 dan 7 Pro yang nanti akan hadir pastinya akan rasa oh ya udah itu sudah 5 bulan yang lalu desainnya sudah seperti itu. Jadinya kita mungkin hanya bertanya-tanya dari sisi fitur yang akan dikeluarkan, lalu kecepatan tensor chip yang akan hadir melawan high-end flagship HP yang lain, serta mungkin layar depannya mungkin menggunakan under display kamera. Menurutku itu bukan hal yang signifikan. Dan dari sisi Android pun pasti akan merasakan juga yang sama Android 13 yang hadir juga di Pixel-Pixel sebelumnya. Itu aja sih aku ingin share ke kalian dan aku ingin tahu pendapat kalian. Langsung saja komen di bawah bagaimana menurut kalian tentang Google I/O 2022. Apakah Google ini menggunakan step yang sangat baik memberitakan beberapa produk mereka yang masih beberapa bulan ke depan atau masih beberapa tahun ke depan yang akan hadir dan diumumkan secara umum? Ya, langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang Google I/O 2022 ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.